Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Satreskrim Polres Mojokerto Kota meringkus 4 pelaku perkelahian massal yang mengakibatkan 3 orang menderita luka sebetan celurit. Tawuran yang melibatkan sejumlah kelompok tersebut sempat viral setelah diunggah di media sosial untuk aksi gagah-gagahan. Aksi kejar-kejaran antara anggota kelompok terjadi usai terlibat perkelahian massal di Jalan Raya Beloto, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Kelompok yang terdesak berupaya kabur dikejar oleh kelompok lain yang menang. Akibat tawuran, 3 orang menderita luka sabetan senjata tajam. Polisi meringkus 4 pelaku, 3 diantaranya masih di bawah umur dan berstatus pelajar SMP dan SMA. Aksi tawuran sengaja direkam dan diunggah di media sosial hingga membuat resah warga. Kasat Reskrim Polres Mojokerto Kota AKP Rudi Zaini mengatakan perkelahian antar kelompok ini berawal dari saling tantang dan ejek di media sosial. Tujuannya untuk pamer dan gengsi kelompok. Motif yang dilakukan oleh pelaku, awalnya perkelahian tersebut digunakan sebagai sarana untuk menaikkan jati diri dan pamor kelompok gangster mereka. Jika menang dalam perkelahian, timbul kebanggaan sebagai anggota gangster. Selanjutnya video saat merayakan kemenangan diupload di media sosial baik IG maupun TikTok. Dan berikutnya setelah perkelahian terjadi dan anak yang jadi korban tidak pidana melarikan diri, barang-barang yang tertinggal milik korban seperti 2 sepeda motor, kemudian 2 HP tertinggal di lokasi kejadian. Selanjutnya para tersangka dan para anak berkonflik dengan hukum ini mengambil dan memiliki barang tersebut. Selain 3 bilah celurit berukuran 1,5 meter, 2 motor pelaku juga disita petugas. Untuk efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya, polisi memanggil orang tua, perangkat desa, dan guru tersangka anak. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, belasan siswa sekolah dasar di Kabupaten Blitar mengalami keracunan massal usai mengonsumsi jajanan yang dibeli dari pedagang keliling yang mangkal di sekolah. Belasan siswa tersebut mengeluhkan sakit perut dan mual usai mengonsumsi jajanan jenis jelly. Sebanyak 16 siswa SD Bagelenan 2, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar mengalami keracunan massal Sabtu pagi. Usai mengkonsumsi jajanan jenis jelly yang dibeli dari pedagang keliling di sekitar sekolah. Peristiwa berawal sebelum jam pelajaran sekolah dimulai. Para korban yang rata-rata murid kelas 1, 2, dan 3 ini membeli jajanan dari pedagang keliling yang mangkal di sekolah mereka. Usai mengkonsumsi jajanan jenis jelly, belasan siswa mengeluhkan mual dan sakit perut. Mengetahui kondisi tersebut, pihak sekolah lalu membawa para korban ke poliklinik desa. Meski para korban telah diperbolehkan pulang, namun satu siswa harus dirujuk ke RSUD Serengat untuk mendapatkan perawatan lebih intensif. Itu anak-anak tadi matur, ada yang perutnya sakit seperti itu. Oh, kenapa sakit ini, terus ada lagi sakit, terus ya kita punyanya kan minyak kayu putih, terus dibelonnya kayu putih tetap sakit mual seperti itu. Loh, tadi makan apa seperti itu? Ini Bu beli jajan ini gitu. Di mana belinya? Di situ. Terus teman-teman guru menangani anak-anak, terus saya langsung melayu ke bakule. Saya ini tadi anak-anak beli kenjenengan, saya tanya-tanya gitu, terus coba saya lihat yang kenjenengan. Saya bawa yang anak-anak, dari anak-anak juga sambil bawa itu nih, ini coba lihat kadaluarsanya saya gitu. Terus saya lihat itu ya 2025, tapi di bawah itu ada yang dicoret hitam. Lokasi di SD Bagelenan 2, Kecamatan Serengat, terjadi anak-anak sekolah SD yang keracunan, diduga karena jajanan yang dijual oleh penjual keliling. Ada berapa jumlah siswa, Anda? Jadi untuk saat ini berdasarkan laporan dari anggota, ada 16 korban anak-anak, 15 sudah pulang kembali, dinyatakan sudah sehat, dan 1 masih dirawat di rumah sakit umum daerah. Tetapi kondisinya sudah membaik, cuma masih diinfus. Kasus keracunan massal tersebut masih dalam penyelidikan polisi. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar.
Saudara, polisi menggelar rekonstruksi kasus pelemparan kayu berpaku yang mengakibatkan santri di salah satu pondok di Kabupaten Blitar meninggal dunia. Rekonstruksi diperagakan oleh tersangka yang merupakan salah satu guru pembimbing. Muhammad Ulil, 28 tahun, warga Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, ditetapkan sebagai tersangka kasus pelemparan kayu berpaku yang mengakibatkan seorang santri meninggal dunia. Tersangka merupakan salah satu pengasuh di pondok tempat korban menuntut ilmu agama. Dalam rekonstruksi ini terkuak, kayu berpaku tersebut dilempar tersangka hingga mengenai kepala korban yang saat itu tengah lewat. Tersangka dijerat pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Jadi rekan-rekan, kami sampaikan dulu terhadap perkara laporan polisi LPA dari 11 Romawi 2024 di Polres Blitar Kota tanggal 12 September 2024 yang terjadi di salah satu pondok. Jadi sudah ditangani dari awal, dilakukan koordinasi dengan kejaksaan untuk mengumpulkan alat bukti sampai kemarin terakhir dilakukan ekshumasi untuk lebih meyakinkan lagi terhadap peristiwa. Jumat 27 September, seorang santri pondok pesantren di Kabupaten Blitar meninggal dunia usai dilempar kayu berpaku hingga mengenai kepala korban oleh pengasuh pondok pesantren. Pelemparan kayu karena pengasuh ponpes kesal kepada santrinya karena telat saat sholat duha. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Diduga akibat anomali cuaca, hiu tutul dan paus terdampar di pantai Lumajang dan Probolinggo. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.